mereka itu beramal terhadap sesuatu bukan karena Allah, tapi karena popularitas, tapi karena ingin dipuji orang lain, dilihat baik orang lain, itu nggak ada manfaatnya. Seperti halnya seseorang yang datang ke pasar, pak, kantongnya penuh, ya. Kalau dulu kan pakai kantong-kantong yang di apa itu, satu kantong gitu ya. Nah itu kantongnya kan suka kelihatan gitu, kantong-kantong. Nah ini kantongnya penuh, tapi penuhnya bukan dengan uang, ya, penuhnya pakai kerikil. Orang-orang takjub melihatnya. Wah, orang ini banyak sekali duitnya, gitu ya, karena kantongnya kelihatan penuh. Ternyata kantong itu tidak bermanfaat apa-apa, karena isinya kerikil. Dia mau beli apa juga nggak akan bisa, nggak ada yang memberikan. Kenapa demikian? Orang isinya kerikil kantong. Nah, orang yang beramal karena ria, orang yang beramal karena ingin popularitas, itu seperti itu, nggak bermanfaat di hadapan Allah tuh, ya. Bahkan tidak ada pahala sama sekali di akhir. Orang sholat pakai pakaiannya keren, bagus, pakai udeng-udeng, pakai gamis, ya, pakai sorbannya segede gaban. Kalau orang dulu bilang gitu ya, segede gaban. Dilihat biar apa? Dilihat keren oleh orang lain, dilihat soleh oleh orang lain, pengen populer. Itu orang yang pakai jubah itu pasti sholatnya duluan, ya. Nah ini pengen popularitas. Ada pahalanya nggak sholatnya? Nggak ada. Yang ada mungkin malah dosa. Na'udzubillah ini. Karena riya dan sum'ah itu termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Nggak diampunin, Bu. Jadi buat apa kita lakukan? Ya. Jadi pakai baju berhias niatnya bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji orang. Kita nggak butuh pujian manusia, betul? Yang kita butuhkan adalah di hadapan Allah. Biarin dikatain manusia, yang penting di hadapan Allah mulia, insya. Maka hati-hati, ada 10 pintu masuk syaitan. Kita walaupun baca itu ta'awud 1000 kali, 1.000.000 kali, tidak ada manfaatnya kalau pintu setannya nggak ditutup. Ada mungkin manfaatnya, cuma sangat kecil sekali, ya. Jadi syaitan itu bisa masuk dari 10 pintu. Walaupun istighfarnya ribuan, syaitannya tetap bisa masuk, karena pintunya dibuka, ya. Walaupun baca ta'awudnya ribuan. Yang pertama, pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia, ke dalam diri manusia, itu adalah al-ghadabu, marah. Al-ghadabu, ghadab, marah. Marah itu pintu terbesar yang kalau dia terbuka, syaitannya mudah masuk ke dalam diri atau hati manusia. Al-ghadabu, marah, ya. Jadi kalau mau sholat diusahakan hatinya jangan marah dulu, diredakan dulu marahnya, ya. Jangan sampai pintu syaitannya masih dibuka, kita masih kesel, kita masih marah, kita masih benci, kitanya terus sholat, ya. Jadi sholatnya ya gampang, sholatnya pikirannya kemana-mana, nggak khusyuk, nggak konsentrasi, nggak benar-benar menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena pintu syaitan yang terbesar, yaitu marah, masih ada dalam hati kita. Maka apa yang harus dilakukan? Al-ghadabu minasyaiton. Ghadab atau marah itu dari syaitan, ya. Wasyaitanu khuliqa minan nar. Syaitan itu diciptakan dari api neraka.
fa innama tudfi'un naru bil ma'i, maka bahwasanya api itu bisa padam dengan air. Fatawaddo, maka berwuduklah kalian. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Marah itu dari syaitan, syaitan dibuat dari api. Api itu bisa dipadamkan dengan air. Kalau kalian marah, fatawaddo, maka berwuduklah. Ya, jadi kalau marah wudu dulu. Ini pintu syaitan yang pertama. Yang kedua, pintu syaitan ini biar kita nggak riak lagi, nggak ujub lagi, nggak sum'ah lagi, gitu ya. Biar penyakit-penyakit hati yang mengandung kesyirikan itu hilang dalam hati, ya ditutup pintu-pintu syaitannya dalam diri kita, insya Allah. Apa yang kedua? Syahwat. Keinginan nafsu diri kita. Syahwat itu keinginan nafsu diri kita. Syahwat itu wah luar biasa. Orang bisa zina gara-gara syahwat. Orang bisa berbohong gara-gara syahwat. Orang bisa memakan sesuatu yang bukan miliknya karena syahwat, keinginan nafsu. Orang bisa menzolimi dengan sangat, ya, korupsi, bisa juga menyakiti orang gara-gara syahwat. Ya. Maka keinginan yang itu asalnya dari nafsu ammarah ditutup dulu. Bagaimana caranya? Keinginannya dirubah, harus keinginan yang ukhrawi atau keinginan yang bermartabat di sisi Allah. Ya. Keinginannya ditutup dulu. Mau sholat nih, keinginan popularitas ditutup dulu. Enggak, saya enggak pengen popularitas dengan sholat. Saya inginnya menghamba kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Allah perintahkan saya sholat, ya sudah itu saja inginnya, menjalankan perintah Allah. Ya. Ditutup dulu itu keinginan yang lain-lainnya selain Allah. Keinginan yang asalnya dari nafsu amarah, apalagi saya mau sholat biar nanti dianggap soleh-solehah. Enggak, itu ditutup dulu. Saya enggak pengen penilaian manusia. Yang saya butuhkan itu adalah penilaian di hadapan Allah. Gimana kalau saya riak dinilai di Allah, ini kan jelek nantinya. Gimana kalau sholatnya ada sum'ahnya, pengen populer, nanti jadi tidak bermartabat di hadapan Allah, hina di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Ya. Syahwatnya ya dikendalikan dulu keinginannya. Jangan hanya berasal dari keinginan yang nafsu amarah, tapi dirubah keinginan itu yang berwarna keakhiratan atau bermartabat di hadapan Allah. Idza qudimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu. Sampai-sampai kalau itu makan malam sudah tersaji, udah siap nih makan malam nih, kemudian terdengar azan, waktunya sholat. Lapar enggak? Lapar, makanan udah tersaji. Apa kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari Muslim tadi? Maka dahulukanlah makan sebelum sholat. Kenapa demikian? Biar syahwatnya enggak kebawa dalam sholat. Lagi sholat syahwatnya kebawa, orang lapar-lapar begini, mana hujan suruh sholat lagi. Ya, makan dulu. Walaupun itu sudah dikumandangkan azan, tapi dahulukanlah makan dulu, kata baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena syahwat itu kalau kebawa dalam sholat, itu adalah terbukanya pintu syaitan. Ya, sampai segitunya tuh. Walaupun sudah tersaji, tinggal makan, tinggal nyemot doang. Ya, azan, ya sudah, makan aja terusin dulu. Ya, itu hadisnya sahih Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hasad,
dengki, hasad, dengki. Hasad itu SMS, seneng ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain seneng. Ada orang kesusahan, kitanya seneng. Ya, ada orang senang punya TV baru, kita yang meriang kan begitu, itu SMS namanya. Hasad, dengki. Kalau orang sudah ada hasadnya itu, dia bisa memfitnah, dia bisa merendahkan orang lain, dia bisa mencaci, menghina, membenci orang lain kalau ada hasadnya itu. Betul nggak? Ya, ya Allah. Al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Hasud atau hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana itu api memakan kayu bakar. Habis ini kita udah pergi haji misalnya ya, udah pergi umroh, udah zikir, malam-malam udah puasa, siang-siang baca Qur'annya banyak, gara-gara ada hasudnya hilang semua pahalanya. Nauzubillahi min, percuma enggak? Gara-gara hatinya itu dengki sama orang, pengennya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, nikmatnya buat diri dia sendiri aja, pengennya yang orang lain tuh sengsara, semua dia aja yang bahagia. Nah, itu hasad namanya. Hasud, dengki itu namanya. Ada orang dapat kesenangan dari Allah, dianya yang sakit dan berharap hilangnya nikmat pada orang itu. Ya, pengennya diganti itu dengan ketidakenakan, ketidaknikmatan. Jahat enggak orang begitu? Nah, itu pintu syaitan yang ketiga. Yang keempat, tamak. Toma itu tidak merasa cukup dengan yang ada. Tidak merasa cukup, tamak. Tidak merasa cukup dengan yang ada. Misalnya begini, kita ke tahlilan yuk gitu ya. Ntar di sana apaan ya disediain ya? Ada kue bolu enggak ya? Kalau kacang goreng ada enggak ya? Kalau pisang ada enggak ya? Toma itu namanya. Atau tidak merasa cukup terhadap anugerah dari Allah. Ya Allah, minta duit biar lebih, biar bisa munggah haji. Kan gitu ya. Hati-hati kalau ada tomaknya nyanyi itu. Kata Allah, dari kemarin saya sudah kasih kamu pahala haji yang banyak, kamu gak bersyukur tuh bisa membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu pahalanya sama dengan berhaji. Kamu gak pernah bersyukur bisa bertasbih kepada aku, bertakbir kepada aku, memuji kepada aku. Ya, nggak pernah bersyukur, masih juga pengen ke Mekah. Coba syukuri dulu yang telah kuberikan kepadamu, maka aku akan berikan lagi nikmat yang lebih kepadamu. Ini sehingga udah tomak duluan mau. Ya Allah, minta duit biar lebih. Gak malu gitu ya sama Allah tuh. Apalagi sama manusia tomaknya. Sama Allah masih mending, Allahnya masih maha kaya. Ya. Tapi kalau sama manusia sungguh tidak berakhlak di hadapan Allah. Ya, biasa ada tamu datang ya. Kalau misalnya bertamu, saya mau datang ke rumah ya, boleh gitu kan. Dia bawa apa di kantong ini?
bawa mangga bukan niat gitu. Kalau dia nggak bawa apa-apa, awas aja, saya ke rumahnya nggak bawa apa-apa juga. Itu tuh tamak, berharap sesuatu yang dibawa lebih oleh manusia, ya, berharap kepada manusia akan memberikan kenikmatan kepadanya, itu tamak. Itu pintu syaitan tuh. Ada yang mau melamar anaknya ke rumah, dia bawa Pajero, apa bapaknya Jero? Dia bawa motor apa bawa mobil? Dia bawa martabak apa enggak? Gitu ya. Itu tuh tomak, hati-hati. Tomak itu salah satu pintunya setan, ya, tidak merasa cukup dengan yang ada. Ustaz, maaf mau nanya, kalau misalkan yang suka kadang-kadang ibu suka begini, kayak misalkan ada yang ulang tahun, mana nih oleh-olehnya begitu, salah ya? Jadi sama juga. Sama itu tomak juga. Iya, hati-hati ya. Sama begitu tuh, artinya tamak juga, tomak, ya. Ya diganti bercandanya ya. Masya Allah. Terus nomor 5, asyiba minat ta'am walau min halalin. Asyiba minat ta'am walau min halalin. Kenyang dengan makanan walaupun dari makanan yang halal. Kenyang dengan makanan walaupun dari makanan yang halal. Walaupun makanan itu makanan halal, tapi kalau sampai kenyang, itu terbuka pintu syaitannya. Maka hadis baginda Rasulullah SAW, makan itu jangan sampai ke kenyang tuh begitu, karena terbuka pintu syaitan. Ya. Asyiba minat ta'am walau min halalin. Walaupun makanan itu makanan halal, jangan sampai perutnya kekenyangan. Karena itu salah satu pintu dari masuknya syaitan. Yang keenam, hubbut tazayyun. Hubbut tazayyun, suka berhias, suka beraksi. Hubbut tazayyun, suka berhias, suka beraksi. Ya, contohnya bagaimana? Kalau dandan udah kayak mau ngelenong, udah kayak ondel-ondel. Padahal mau mengaji ke majelis taklim, oh lipstiknya sampai 2 cm. Iya. Pakai eyeshadow, bulu matanya anti badai, blows on. La ilaha illallah, nggak tahu itu istilah itu apa namanya ya. Hubbut tazayyun, senang berhias, ya. Senang berhias, senang beraksi. Kalau sudah beraksi dia, oh luar biasa. Ya. Bu, bagaimana tuh beraksi? Cuma begini doang. Bu, kemana arahnya toilet? Sana. Ini ada gelang. Itu namanya suka berhias, suka beraksi, memamerkan hiasan-hiasannya. Kamu nggak tahu nih, belinya di Perancis gitu kan? Oh, enggak, naudzubillah, kirain tremor gitu, naudzubillah. Bu, hati-hati yang begitu tuh. Itu juga pintunya Syekh. Ya, hati-hati. Terus ya, senang berhias, senang beraksi. Nomor 7, al-ajalah. Al-ajalah, terburu-buru, tergesa-gesa. Al-ajalah yaitu terburu-buru dan tergesa-gesa. Al-ajalah juga berarti tidak berpikir matang terhadap satu urusan. Tidak berpikir matang terhadap satu urusan. Maksudnya bagaimana tidak berpikir matang terhadap satu urusan? Ada kita punya keperluan, tahu-tahu jalan aja, nggak dipikirin dulu. Ada masalah, pengennya
kita tuh mengambil solusi yang paling cepat, nggak dipikirkan baik-baik dulu, buru-buru terus, ya. Terburu-buru, tergesa-gesa itu dari syaitan. Hati-hati. Maka kalau orang itu terburu-buru melakukan segala sesuatunya, itu membuka pintunya syaitan. Ya, mau nganterin anaknya belum siap, ayo kenapa cepetan sih, lama amat. Jadi anak jangan lembet begitu napa, ayo cepetan gitu, mama udah tungguin ini dari tadi. Wah, dia gas-gas itu motornya, cepetan, mama kan banyak urusannya, begini bang, buru-buru nih. Nah, itu namanya tergesa. Ya. Nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Ya. Banyak kerjaan, mama tuh bulan. Iya. Itu namanya terburu-buru. Makan harusnya 30 kali gigitan misalnya. Krau sampai 30 ya. Ini mah nggak pakai digigit, langsung telan hadirin. Nah, blek. Itu namanya terburu-buru. Sholat, orang-orang mau sholat ya bisa sampai 3-5 menit. Ini 1 menit juga enggak, udah selesai. Ya, itu namanya terburu. Nggak mau bacaan. Baca mungkin tapi terburu-buru. Ah, itu juga tidak baik. Pintu setannya terbuka. Nah, kenapa kita tuh seringkali masih sulit hatinya mendekat kepada Allah, menghadap kepada Allah, komunikasi dengan Allah, sulit bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW karena pintu-pintu setannya masih terbuka melulu, ditutup. Insya Allah. Itu. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallahi ta'ala. Hadis baginda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmidzi bahwa baginda bersabda, terburu-buru itu dari syaitan. Al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru, tergesa-gesa itu dari syaitan. Ya. Wa ta'anni, dan tenang atau tidak terburu-buru itu dari Allah. Tenang itu dari Allah Ta'ala. Nomor 8, hubbud darahim wad dananir. Hubbud darahim, cinta dirham, wad dananir, dan dinar, cinta uang maksudnya. Hubbud darahim, cinta dirham, wad dananir, dan dinar-dinar. Itu artinya cinta uang itu pintu masuknya syaitan ke dalam hati dan diri manusia. Nah, coba kalau jawabannya hamdalah semua, berarti ibu-ibu nggak cinta dirham dan dananir, nggak cinta uang. Kalau jawabannya hamdalah semua, punya uang banyak, alhamdulillah. Punya uang sedikit, duitnya nggak ada, duit yang ada hilang. Nah, kalau jawabannya hamdalah semua, itu ciri tidak ada cinta. Tapi jawabannya jujur ya, nggak ada cinta sama uang. Tapi ketika duitnya sedikit, innalillah, duit yang ada hilang, astagfirullah. Kalau diganti itu hati-hati, masih ada ciri-ciri cinta sama uang. Halo? Kalau orang yang beriman itu takut, Bu, ada duit kembalian yang lebih dari seorang pedagang, dia nggak mau makan dulu. Dia kan mencoba untuk mengembalikannya sungguh-sungguh. Walaupun itu hanya 1.000 perak, 500 rupiah, ya.
nggak boleh. Takut sama yang begitu-begitu tuh, nggak cinta sama duit. Duit banyak ya alhamdulillah, nggak punya duit alhamdulillah, duit sedikit alhamdulillah. Kenapa tuh? Kalau kita pengen nyari uang gimana kalau kita usaha jualan? Oh, ya kalau itu juga salah satu perintah Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Maka bekerjanya bukan karena uang, tapi bekerjanya karena menjalankan perintah Allah. Allah perintahkan jangan lupakan nasibmu di dunia. I'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu 'abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Hiduplah kau di dunia seakan-akan kau akan hidup selamanya. Ya. Wa'mal li akhiratika, tapi beramallah untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kau mati besok. Ya. Artinya kita tetap disuruh beramal keduniaan, ya. Bekerja itu juga salah satu perintah Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niat bekerjanya bukan untuk mencari uang, cinta sama uang, tapi karena perintah Allah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul juga kan berjualan, ya. Betul? Ada lagi yang bertanya? Begitu.